Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang spesial ya. Kita akan membuat satu keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Silakan. Ada yang tahu tidak istilah keyakinan kelas? Tidak tahu. Yang kalian tahu apa kira-kira? Kesepakatan. Kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Asma tangannya yang tahu. Apa itu kesepakatan kelas? Sepakat berarti setuju, iya. Nah, peraturan, ya. Oke, peraturan yang disetujui bersama itu ya. Ada yang lain sebelah sini? Ada yang lain setuju tidak mengenai pendapat ya bahwa peraturan kesepakatan kelas itu peraturan yang dibuat bersama? Betul. Nah, kelas ini udah punya kesepakatan kelas? Belum. Yang kalian sudah punya itu ya apa? Aturan ya. Nah, apa bedanya dengan peraturan? Silakan, ada yang tahu? Peraturan. Apa bedanya dengan peraturan? Di setiap kelas, di setiap sekolah ada peraturan ya. Apa itu peraturan? Tujuannya untuk apa sih? Untuk kedisiplinan. Kenapa harus diatur? Apalagi kalian itu anak-anak SMK yang sudah menuju dewasa. Kenapa harus diatur? Karena apa? Karena silakan. Di setiap instansi, di setiap sekolah, bahkan ketika kita di tempat umum ada yang peraturan. Apa itu aturan? Silakan. L1. Ayo. Dari kalian sekolah di TK, di SD, di SMP sampai sekarang SMK, kalian mengenalnya hanya peraturan. Oke. Ada yang tahu tidak? Silahkan jawab. Tidak perlu takut salah ya. Kita natural aja. Apa yang ada di isi kepala kalian, kalian keluarkan aja, ungkapkan aja. Silahkan. Ya, silahkan. Aturan yang dibuat oleh sekolah atau bukan hal yang disiplin di negara itu yang berlaku. Oke, baik. Jadi peraturan itu menurut siapa? Salsa itu adalah untuk tata tertib ya, untuk kepentingan bersama. Nah, di sini kita akan membuat lebih dari sekedar peraturannya. Sudah kita kenal sama ini kan peraturan. Peraturan biasanya itu dibuat oleh pembuat aturan, betul tidak? Kadang-kadang tanpa maksud tujuan atau tanpa kesepakatan orang yang akan nanti diatur, betul ya? Nah, sekarang tadi kita menuju lagi ke kesepakatan. Bedanya dengan aturan itu jelas ya. Kalau kesepakatan itu yang diatur, yang semuanya ikut suaranya didengarkan. Artinya dengan membentuk kesepakatan itu semuanya tahu. Beda dengan aturan. Jadi yang membuat itu bersama. Nah, ini ada yang lebih halus lagi, ada yang lebih bahasanya gampang diterima, yaitu keyakinan kelas. Oke. Nah, di keyakinan kelas kita nanti akan mulai analisis dari aturan yang sudah ada. Lalu biasanya kalimat aturan itu kan lebih pakai kata negasi ya, lebih kata pakai yang tegas itu biasanya jangan menyontek. Itu tidak. Terus apa lagi? Kira-kira kalau di kelas tuh aturannya apa saja? Ya, coba tulis ke depan. Silakan. Tulis ke depan. Biar kita tahu. Sini. Terserah. Yang pernah kamu dengar aturan kelas apa?
sedang menjelaskan. Ya, bagus. Spesifik. Ya, silakan. Jangan bercanda. Biasanya kan kalau aturan tegas ya, jangan. Tidak boleh. Apalagi dilarang, betul. Sering disebutkan ya oleh guru-guru, jangan tidur di kelas. Ya, bagus. Ada lagi, sebelah sini. Silakan. Iya, ungkapkan aja aturan yang selama ini ada di kelas. Ya. Ya. Jangan bercanda, jangan tidur. Terus biasanya apa lagi? Tuh, jangan makan di kelas saat jam belajar. Bagus. Ada lagi? Sebelah sini. Nah, ini kata-kata yang familiar ya, aturan yang sangat familiar. Semua tempat ada biasanya. Silakan. Sebelah sini. Ada lagi? Ayo, masih banyak sebenarnya yang tidak usah takut salah ya, tulis saja apa yang suarakan ini kalian dengar dari aturan kelas. Selain jangan yang dilarang, ada apa lagi biasanya melarang? Tidak boleh. Dilarang merokok, dilarang merokok di kelas, apalagi di STM ya. Banyaknya cowok-cowok, tuh apalagi di bibirnya udah itu nih, itu curigain. Ya, dilarang merokok, bagus. Sebelah sini, silakan. Masih banyak. Ayo. Ya. Dari tadi sebenarnya udah mau mulai tapi masih ragu-ragu. Ayo Li, kayaknya mau nulis sesuatu di curahan hati. Saya dong Bu. Ya, Atta. Saya curiga ya terus dia. Oh, jadi saat gurunya berhalangan hadir, dilarang berkeliaran, gitu ya? Memang suka ada ya? Tapi bukan rahasia umum lagi. Ya, ada lagi. Ali. Nah, nih. Penasaran nih, gua apa ini yang mau dia tulis? Oke, baik, terima kasih. Ada lagi, kalau kita sedang ujian nih, nah, langsung dia duduk, dia ambil tangannya. Jangan saling di kelas, mungkin dilarang mencuri ya. Kita ada lebih halus dilarang mencuri sama aja ya. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin supaya genap jadi 10 aturan kelas yang kita tulis hari ini. Silakan sebelah sini kan. Ada satu lagi nah yang sekarang akhir-akhir itu lagi ngetren. Ini hubungannya antara tulis satu dengan yang lainnya. Ada yang berkaitan dengan kekerasan ya. Aturan yang berkaitan dengan silakan menuliskan. Ada yang mau menuliskan aturan yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah. Berarti kalimat aturannya biasanya bagaimana? Dilarang bully. Silakan di depan aja yang mau Dilarang menulis. bully. Ya, tambah lagi. Itu satu apa ya? Bullying. Bullying itu bahasa Indonesianya apa ya? Perundungan ya. Jadi kalau kata kerjanya berarti dilarang melakukan perundungan. Tindakan kekerasan. Kekerasan. Perundungan itu bukan cuma bisa bentuk fisik ya, tapi juga bisa verbal lewat kata-kata, kadang lewat gerakan aja kita bisa merundung orang ya, lewat tatapan mata itu bisa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian.
ya, yang sudah kita tuliskan ini, sudah 10 poin ini, itu namanya apa? Belum keyakinan kelas adalah peraturan kelas. Emang hari ini belum keyakinan kelas, tapi kita mulai dulu dari aturan kelas. Kan tadi bilang kalau peraturan bersifat biasanya memaksa ya. Dan biasanya ketika aturan ini dibuat, yang membuat itu yang membuat peraturan tanpa melibatkan orang yang diatur. Paham? Nah sekarang kita akan membuat aturan kelas ini. Ini kan kalimat-kalimatnya tuh kalimat negatif semua ya. Jangan, dilarang, tidak boleh, dilarang, jangan, dilarang. Kamu tahu nggak? Kadang pemikiran kita itu tidak menerima kata-kata negatif. Misal, kamu minta adek kamu, dek, jangan main ketika malam, udah masuk. Pasti dia melakukannya. Karena kata-kata negatif itu udah masuk ke kepalanya. Biasanya misalkan ketika ulangan, guru bilang jangan menyontek. Apa yang kalian lakukan? Biasanya banyak kok. Jadi tidak efektif. Karena otak kita itu kadang-kadang menolak kalimat-kalimat negatif. Jadi kalau mau mengatur, sebaiknya jangan digunakan kata negatif. Baik, karena ini masih negatif, kita akan rubah ke kata positif. Ke kata positif ya, yang lebih bisa diterima. Pertama, jangan bercanda. Bercanda apa bercanda? Ya nggak kayak gitu ya. Jangan bercanda ketika guru sudah menjelaskan. Nah, kira-kira ketika kita ubah dari kalimat positif, kalimatnya bagaimana? Apa? Tinggalkan guru dengan baik ketika dan menjelaskan. Oke, setuju ya? Mendengarkan guru dengan baik. Oke, mendengarkan guru dengan baik ketika menjelaskan. Kalian bisa analisis, ada nggak negatifnya? Tidak ada kan? Ini yang lebih positif, karena ini yang lebih bisa diterima oleh siapa? Oleh semuanya, bukan cuma kalian. Berarti ini kita hapus dulu. Lalu yang kedua, kira-kira mau kita ubah jadi apa? Jangan tidur di kelas. Ketika kita berubah ke kalimat positif jadi apa? Jangan. Oke, nah yang nomor 1, kira-kira kenapa kita tidak boleh bercanda dan kita harus mendengarkan guru ketika menjelaskan. Baik, sebelum lebih jauh, saya mau menyampaikan bahwa kalau bikin keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Paham nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai baik yang secara universal semua orang setuju. Nah, menurut kalian ketika mendengarkan guru dengan baik, ketika menjelaskan, itu nilai baik apa yang sedang kita laksanakan? Ya, mendengarkan guru, kalian mendengarkan guru dengan baik, kira-kira itu nilai baik apa yang sedang kalian laksanakan? Menghargai, menghargai orang lain ya, terutama di sini guru. Tuh. Kemudian nomor 2, siapa yang bisa berubah jadi kalimat positif? Jangan tidur di kelas. Setuju kan? Tapi ketika dirubah menjadi kalimat positif jadi seperti apa? Ya? Kenapa maaf? Ketika sudah merasa mengantuk saat pembelajaran, ya,
Oke, ketika sedang mengantuk sebaiknya cuci ya, itu lebih positif ya. Ketika mengantuk silakan cuci muka. Kira-kira nilai balikan apa yang ada di ketika mulai ngantuk? Silakan cuci muka. Sebelah sini. Kenapa sih kamu tuh nggak duduk di saat kerja tuh kenapa? Pasti kan setiap keyakinan itu ada alasannya. Kira-kira kenapa? Sebagai bentuk disiplin. Tuh, karena namanya ngantuk tidur itu harusnya ada waktunya dong. Nah, tuh, apa namanya? Tidur. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, jangan makan di kelas saat jam belajar. Jangan makan di kelas saat jam belajar. Nah, kita dirubah jadi kalimat positif. Bagaimana bunyinya? Silakan. Jangan makan di kelas saat belajar. Berarti makannya harus gimana? Makanlah. Oke, makanlah saat jam istirahat di tempatnya. Di sekolah lagi ya masa? Ke pasar aja mau makan. Bener ya? Jadi ini dirubah ya. Makan. Nah, Ya malah saat sudah di sekolah. makan saat Ya istirahat. jam istirahat. Makan saat jam istirahat. Sudah cukup ya? Tempatnya boleh nggak di kelas? Sebenarnya boleh saja makan di kelas asalkan tetap menjaga kebersihan. Berarti kita tambah makan saat jam istirahat. Nanti kebersihan di sini sudah ada belum? Kebersihan sudah ada belum? Yang ini ya? Ya nanti nyambung ke sini ya. Berarti ini cukup makan saat jam istirahat. Baik, berikutnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah ini masih berkaitan. Kalimat positifnya jadi apa? Bagus, buanglah sampah pada tempatnya. Yang pasti tempatnya bukan di kolong meja, bukan di lantai, tapi di mana? Di tempat sampah. Nah karena ini cukup ambigu di tempatnya, takutnya kan versi orang-orang tempat sampah tuh beda-beda. Kadang-kadang ada versi tempat sampah tuh di bawah meja. Jadi harusnya gimana? Buanglah sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Jangan tempat sampah SMK 40 ya, jauh. Berarti tempat sampah yang sudah disediakan. Baik, kita ke berikutnya. Dilarang merokok. Kira-kira kalimat positifnya apa? Berhenti rokok agar tidak mati. Terus masih serem ya? Masih melihat serem bau-bau mati. Ya memang sebenarnya merokok itu dapat menyebabkan kita tidak usah kata mati ya. Kalau nggak serem, berarti ke merokok itu mempengaruhi apa? Kesehatan, betul. Berarti kalimat yang bagus kira-kira bagaimana? Merokok dapat merugikan kesehatan. Bukan merokok dapat menimbulkan kematian ya. Merokok dapat Menimbulkan kanker paru-paru. kesehatan. Sebenarnya tidak cuma kesehatan diri, tapi orang lain yang di sekitarnya.
apalagi yang namanya perokok pasif ya. Wah, itu lebih berbahaya lagi. Makanya di sini kita cukup tulis merugikan kesehatan ya. Kalau sudah merugikan kesehatan, sudah pasti di kelas juga tidak diperkenankan. Berikutnya, nomor 6. Ayo semangat. Ada 4 poin lagi. Tidak boleh bermain HP saat guru sedang mengajar materi. Kira-kira jika dirubah jadi kalimat yang lebih positif seperti apa? Matikan HP. Simpanlah handphone. Nah, ya. Di kelas lagi main di dalam. Kira-kira gimana? Hah? Matikan HP dulu saat Betul, matikanlah HP saat pembelajaran langsung. pembelajaran berlangsung. Baik, kita hapus dulu ya yang tidak perlunya ya, biar ini ya. Oke. Ya. Tidak boleh bermain HP sudah ya, tadi sudah dirubah. Lalu dilarang berkeliaran di luar saat guru tidak ada di ruangan. Mungkin gurunya sedang rapat atau gurunya sedang ke toilet. Nah, kira-kira ini dirubahnya kalimatnya jadi seperti apa nih? Dilarang berkeliaran. Ya. Tertiblah saat gangguan atau tidak mengganggu orang lain. Bagaimana? Diubahnya dilarang berkeliaran di luar saat guru sedang ada urusan. Tertiblah saat jam kosong atau tidak mengganggu orang lain. Baik, tertiblah. Nah, ini kita harus dulu ya. Tertiblah saat jam kosong. Baik, yang ke-8, jangan ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Sebelah sini, silakan. Jangan mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Kalau dirubah jadi kalimat positif, jadi seperti apa? Ya, nah. Baik. Dengarkanlah guru jika sedang menjelaskan. Baik, 2 lagi, semangat. Dengarkanlah guru jika sedang menjelaskan. Kemudian jangan maling di kelas. Wah, ini besar ya kata-katanya. Jangan maling di kelas. Karena sebenarnya dengan berbeda-beda karakter kita kadang tidak bisa menebak seseorang ya. Mungkin karena tuntutan ekonomi, dia nggak punya pulpen, tapi dia butuh. Akhirnya ada yang nekat mengambil milik temannya, tentu saja tanpa diketahui. Bahkan ada yang diketahui. Awalnya sih pinjam, lama-lama memiliki. Nah, itu juga sama sih, tapi secara halus ya. Nah, pencurinya secara halus, yang terangan lagi. Dan itu sering ya, fenomena kayak gitu tuh di kenyataan tuh sering terjadi. Nah, maka dari itu kita butuh keyakinan kelas untuk menghindari hal itu terjadi. Kira-kira apa? Simpan apa itu? Kira-kira apa? Saya bisa barang yang pada miliknya dan dikembalikan. Bagus. Jika meninjau barang, sebaiknya, oke, mungkin ibu lebih tambahin lagi ya. Meminta izin,
ketika meminjam barang dan harus dikembalikan. Yang terakhir, dilarang melakukan tindakan kekerasan, perundungan atau bullying baik verbal maupun fisik. Silakan siapa yang mau menyederhanakan kalimatnya dan menjadikan kalimat positif. Ayo. Ini cukup rumit ya kalimatnya ya. Siapa yang bisa membantu jadi kalimat positif? Menjaga Nama baik. nama baik. Yang lebih sederhana, yang lebih sederhana. Menjaga hubungan surat-suratan siswa. menjaga hubungan baik dengan teman, lalu kita coba lagi guru dan warga sekolah. Hindari perundungan. Baik, itu ya, ini bisa ditambahkan. Ini ada poin baru, hindari perundungan. Jadi setiap keyakinan, namanya juga keyakinan, berarti hal-hal baik yang diyakini oleh kita bersama. Ya, karena itu sudah mengajak kalian untuk menyusun itu. Nah, tapi kita harus tahu alasannya. Kenapa sih kita harus meyakini keyakinan kelas ini? Pertama tadi, mendengarkan guru dengan baik ketika menjelaskan nilai kebajikannya itu berarti menghormati. Ya, sesuai jawaban tadi ya. Terus nomor 2, ketika mengantuk silakan cuci muka. Disiplin. Membedakan waktu tidur dengan waktu belajar. Nah, itu kadang yang kita masih lemah ya. Kemudian makan saat jam istirahat. Itu pun tentang kedisiplinan, memanage waktu. Berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. Kira-kira apa tuh? Kebajikan apa? Kebersihan. Betul. Kemudian, merokok dapat merugikan kesehatan. Apa tuh? Nilai kebaikannya apa? Menjaga kesehatan. Kemudian matikan HP saat pembelajaran berlangsung. Menghargai orang lain. Tertib saat jam kosong agar tidak mengganggu kelas lain. Disiplin. Dengarkanlah guru jika sedang menjelaskan. Menghargai juga. 9. Meminta izin ketika meminjam barang dan harus dikembalikan. Apa tuh? Nilai kebajikannya. Kadang-kadang begini, kalau kita sudah pindah, seperti itu yang tadi bilang, kadang orang yang tidak jujur itu berdalih, oh pulpen kamu tuh habis, ini saya beli. Nanti orang yang punya kok gini banget kan, tapi pinjam saya. Nah, keyakinan kelas itu menghindari hal seperti itu terjadi. Jadi kita itu harus izin dulu. Ada yang minta izin ketika meminjam? Selalu begitu? Insya Allah ya di kelas kita selalu begitu ya. Tidak ada yang aneh-aneh kan? Tapi ada Bu yang minjem dulu Tidak ada kan? Baik, berikutnya menjaga hubungan baik dengan teman, guru, warga sekolah. Hindari perundungan. Nilai kebajikan apa? Pertama mungkin bisa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Harga diri sendiri. Karena kalau melakukan perundungan berarti tidak bertanggung jawab. Terus apa lagi? Kerukunan. Kan orang yang berhukum biasanya berarti dia melanggar kerukunan. Kalau sudah kerukunan, kita itu semua sama di sini, ya. Posisinya sama, tidak boleh ada yang merasa lebih, tidak ada boleh yang merasa rendah dari yang lain. Baik, ini yang baru kita sebut keyakinan kelas, bukan lagi aturan kelas. Paham ya?
Oke, paham? Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat bisa dipahami tidak? Bisa ya? Jadi gini, setiap keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian itu ada dasarnya, ada nilai-nilai kebaikannya. Jadi ketika melanggar satu keyakinan, jadi kalian melanggar satu nilai kebaikan. Bisa dipahami ya? Ini kalian udah tahu ya, ada yang punya keyakinan kelas. Iya, betul. Oke, sekarang saya mau menyangkut ini. Saya pernah cerita tidak teori kontrol? Teori kontrol. Udah pernah belum? Jadi begini, ada yang bilang, oh Bu, orang yang meyakini keyakinan kelas, terus sesuai dengan aturan itu orang-orang yang pengecut, orang-orang yang takut. Ada yang berpendapat begitu. Tapi sebenarnya tidak begitu. Orang yang berdisiplin, orang yang memiliki keyakinan kelas, sebenarnya dia mempunyai kontrol yang bagus terhadap dirinya, yaitu menghargai dirinya sebagai orang yang baik. Contoh begini, ketika kamu meminjam sesuatu, bisa kamu pinjam tumbler dia, terus kamu ambil, dia marah, kamu gak peduli, berarti kamu sudah berlaku tidak baik kan? Berarti kamu tidak bertanggung jawab, tidak menghargai diri kamu sebagai orang baik. Manusia itu punya pilihan dua, jadi baik, jadi tidak, meyakini keyakinan kelas atau tidak sama sekali. Walaupun ibu ngomong sebagus apapun keyakinan kelas, tapi kalau kontrol diri kamu, ya buat apa Bu saya ngelakuin itu? Ya sudah, berarti kamu tidak menghargai kalau diri kamu orang yang baik. Seperti itu ya? Ya. Jadi jelas di sini yang namanya keyakinan kelas itu jauh beda dengan tata tertib, jauh juga dengan kesepakatan. Keyakinan kelas ada nilai-nilai di dalamnya. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan dan kita diskusikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Kita bertemu lagi di materi berikutnya ya, yaitu teks anekdot. Kita akan teruskan teks anekdot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.